Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan pasangan suami istri yang dipilih Tuhan biasanya akan mengalami proses di area tubuhnya, jiwanya, serta rohnya, baik untuk suami maupun untuk istrinya. Saya lihat seperti itu, tapi tidak semua saya perhatikan teman-teman saya gitu yang berpasangan itu mengalami hal seperti ini. Tapi ada juga yang mengalami suami istri itu Tuhan mau pakai bersamaan, akhirnya prosesnya itu jadi lebih ribet gitu dibanding proses suami istri yang biasa-biasa aja, atau suami yang diproses, istri biasa-biasa saja, atau istri yang diproses, suami biasa-biasa saja. Tapi apabila dua belah pihak diproses gitu, di sini akan menjadi lebih bermasalah gitu secara rohani dibanding yang tidak gitu. Dari sudut pandang Tuhan, pasangan suami dan istri adalah satu. Bagaimana proses iman yang dialami pasangan, maka akan dialami pasangan yang lain juga gitu. Jadi kalau memang Tuhan ingin persatukan itu, akan pakai suami istri itu menjadi satu fungsi Allah Tuhan bersama. Ini prosesnya jadi bisa bergantian gitu, antara si suami lebih ngalamin dulu, istrinya mungkin yang jengkel, akhirnya nanti istrinya jengkel, pasti suami juga jadi ke bawah jengkel. Nanti udah satu saat mungkin bisa kebalik juga seperti itu gitu, dan akan seperti apa, proses iman seperti anak tangga gitu. Ada undakan, mungkin orang Jawa ngomong undakan gitu, atau apa, step, tingkatan gitu, atau langkah-langkah naik trap-trapannya gitu. Nah itu proses iman itu seperti itu. Sebenarnya semua juga akan mengalami proses iman seperti itu. Yang tidak berpasangan pun juga akan mengalami proses seperti itu. Tapi yang saya ceritakan, sharingkan pagi ini itu saya perhatikan ada teman-teman yang diprosesnya bersamaan karena untuk pelayanan bersama gitu. Jadi Tuhan pakai pelayanan suami itu secara berpasangan. Nah ini yang butuh step yang lebih berat, karena akan saling mengimbangi gitu. Satu dua ini akan saling mengimbangi. Bagi pasangan suami dan istri, masing-masing pihak dapat menjadi undakan bagi pasangannya gitu. Jadi setiap masalah itu akan menjadi satu rintangan yang terus akan dihadapi bersama antara suami dan istri tersebut. Dan proses iman antara suami dan istri adalah proses tersulit yang harus dialami manusia, karena pasangan suami istri tidak dapat saling menghindari, karena gitu loh. Jadi maksudnya suami istri kan terikat gitu, tidak bisa menghindari seperti orang pada umumnya kan. Misalnya kalau orang yang masih single gitu, masih sendirian saja, ya biasanya ya gampang gitu meninggalkan sesuatu, gampang. Tapi kalau udah berubah pasangan, itu kan secara tubuhnya, jiwanya, serta rohnya itu kan bersatu gitu. Oleh karena keterikatan, hukum pernikahan aja sudah mengikat mereka gitu. Belum lagi hukum Tuhan juga kan, istilahnya yang tidak boleh gampang mencari solusi. Udahlah cerai aja, kita bubar, kita masing-masing cari jalan sendiri, kalau perlu nikah sendiri-sendiri lagi. Hukum Tuhan kan tidak mengizinkan segampang itu, tidak boleh, malah dilarang untuk berpikir dan bertindak seperti itu. Nah secara hukum juga ada ikatan kok, tidak bisa semudah itu. Jadi kalau proses iman di dalam satu pasangan suami istri ini susah gitu, karena si suami tidak bisa menghindari istri, si istri juga tidak bisa menghindari suami. Kalau memang dua-duanya takut akan Tuhan gitu, takut akan Tuhan, takut akan hukum, nah mereka pasti nggak berani mengambil langkah seperti itu. Proses iman yang terjadi oleh karena suami dan istri adalah proses iman yang paling sulit, yang tertinggi gitu, yang sulit sekali dihadapi oleh manusia pada umumnya gitu. Beda yang tadi dikatakan, kalau prosesnya urusannya single sendiri, pengen urusan apapun juga mudah gitu, lebih mudah lah dibanding proses kalau berpasangan gitu. Baik urusan sosial, ekonomi dan lain-lain masih mudah gitu. Tapi kalau udah berdua ini jadi kendala kalau udah berpasangan gitu. Gesekan yang tidak hanya
dalam area tubuh dan jiwa, tapi apa ya, yang lebih ada solusi atau pelampiasan untuk menghindar itu. Kalau tubuh dan jiwa kan seharusnya masih masih bisa ada solusi gitu, ada pelampiasan gitu. Misalnya tubuh, nah kalau kita berpikir belum dengan pola yang benar, kadang-kadang orang nanti mengambil langkah kompensasi kan, misalnya jadi secara biologis disalurkan ke yang lain gitu, jadi kacau gitu. Nah begitupun untuk misalnya jiwa itu mungkin dengan selingkuh, dengan curhat yang tidak positif gitu. Jadi akhirnya gitu. Jadi bukannya kalau kita bicara curhat dengan sharing kan beda. Kalau sharing itu kan lebih bicara dari sisi firmannya gitu, bagaimana kita sharing untuk meningkatkan. Kalau curhat kan beda, cuman areanya jiwa. Kalau sharing kan mungkin lebih ke area roh gitu, jadi beda lagi gitu. Jadi nanti takutnya gitu. Jadi kalau untuk tubuh dan jiwa itu mudah sekali dicarikan solusi atau pelampiasannya. Tapi gesekan yang akan terjadi suami istri itu bukan cuma sebatas tubuh dan jiwa, tapi sampai ke titik roh gitu, ke alam rohnya itu kena gitu. Dimana area roh adalah proses masing-masing pasangan gitu, berhadapan bukan antara suami dan istri, tapi sudah langsung ya frontal, suami dengan Tuhan, istri juga dengan Tuhan. Jadi beda gitu, proses roh itu berbeda. Kalau prosesnya tubuh dan jiwa itu kan masih sifatnya kan suami dengan yang lain atau istri dengan yang lain, itu di area tubuh dan jiwa masih bisa seperti itu. Tapi kalau di area roh sudah tidak bisa. Saya sebagai suami sudah tidak bertemu dengan istri, saya bertemunya dengan Tuhan. Jadi istri itu sudah di cover oleh Tuhan gitu. Nah mungkin istri juga sama. Seorang istri itu yang sudah benar gitu, mengalami proses iman benar, itu juga akan mengalami hal seperti itu. Tidak frontal ketemu dengan suami, tapi di cover oleh Tuhan suaminya gitu. Jadi suami ketemu istri yang di cover oleh Tuhan, berarti ketemu Tuhan. Ya sebaliknya istri juga sama. Istri ketemu suami yang di cover Tuhan, berarti istri ketemu dengan Tuhan. Nah waktu kita suami atau istri ketemunya dengan Tuhan, ini akan berbeda gitu. Jadi pasangan kita ini keduanya akan bertemu langsung dengan Tuhan. Jadi kita menganggap kita takut itu bukan takut istri, tapi kita lebih takut akan Tuhan. Yang firman-Nya, perintah dan peraturannya bagaimana, rancangan dan kehendak Tuhan bagaimana. Nah kita lebih takut begitu tuh daripada ke istri. Tapi pihak istri juga sama, udah bukan takut sama suami lagi gitu. Bukan takut secara manusia awam pada umumnya istri harus takut sama suami, bukan. Istri ini bukan takut sama suami, tapi istri juga sama, takut dengan Tuhan gitu. Dia lebih takut akan Tuhan daripada dengan si suaminya. Nah proses iman ini yang Tuhan harapkan bisa sampai ke titik ini gitu. Jadi suami bisa seperti ini, istri juga bisa seperti ini. Waktu kedua-duanya, misalnya pasangan suami istri sudah benar-benar lulus proses iman itu, maksudnya memang semua untuk Tuhan, suami hidup untuk Tuhan, istri juga hidup untuk Tuhan, maka suami istri itu akan bisa kembali bersatu lagi secara lebih harmonis untuk menjadi alat Tuhan kepada keluarga-keluarga awam itu yang berpasangan juga. Jadi pasangan itu akan menjadi alat Tuhan yang efektif sekali untuk pasangan orang awam gitu. Jadi kalau cerita suaminya aja mungkin untuk menjadi solusi suami-suami orang awam mungkin tepat gitu ya. Seorang istri juga kalau dipakai Tuhan untuk melayani, misalnya menjadi alatnya Tuhan melayani permasalahan urusan istri-istri juga tepat gitu. Tapi kalau kendalanya timbul di pasangan suami istri orang awam, itu kalau suami menyelesaikan sendiri, kadang-kadang istrinya nggak bisa terima, si istri memberi solusi, kadang-kadang suaminya juga tidak bisa terima. Jadi kita butuh satu pasangan suami istri yang memang sudah di dalam Tuhan, berbarengan gitu, langsung menangani suami istri orang awam tersebut yang masih awam ini secara bersamaan.
Nah dengan cara seperti ini akhirnya kan ketemu berempat gitu. Nah ini yang jadi mudah, penyelesaiannya akan mudah. Si suami juga bisa diarahkan oleh suami yang sudah mengerti Tuhan, sudah mengenal Tuhan. Sebaliknya si istri juga sama. Istri yang awam ini akan diproses gitu oleh istri yang sudah mengenal Tuhan. Nah ini fungsinya kalau sampai Tuhan memberikan proses kepada pasangan suami dan istri, biasanya seperti ini. Tapi saya lihat masih masih jarang ya kalau kita banding misalnya pelayanan Tuhan yang sifatnya cuman suaminya aja yang melayani Tuhan, itu kayaknya lebih banyak gitu. Sebaliknya istrinya saja misalnya yang melayani Tuhan, itu juga banyak. Tapi yang bersamaan suami istri ini yang tidak banyak gitu. Nah ini kalau memang Tuhan kehendaki ada di dalam kita, ya kita sebagai pasangan harus belajar berdua gitu untuk saling takut akan Tuhan, karena obatnya cuma itu gitu. Dengan takut akan Tuhan, ya semua akan beres. Suami dan istri keduanya akan mengarah ke parameter-parameter yang jelas gitu. Ada kesatuan firman Tuhan gitu, perintah peraturan Tuhan yang sama, ada satu rancangan dan kehendak Tuhan yang sama antara suami istri dengan targetnya sama gitu. Nah ini yang bisa lebih sukses. Cuman ya nanti imbalannya setelah pasangan suami istri ini sukses akan menjadi alat Tuhan yang sangat ampuh dan sangat tepat untuk pasangan suami istri orang-orang awam itu gitu. Kendalanya akan banyak, dan problem yang paling bahaya paling menyimpang dari perceraian gitu. Nah ini kalau memang ada pasangan suami istri yang bisa dipakai Tuhan bersama mengatasi pasangan suami istri orang awam ini, ya perceraian itu mudah-mudahan jadi makin terhindari gitu. Oke, mudah-mudahan yang saya maksud proses imam di dalam pasangan suami istri ini saya cerita seperti ini. Nah dengan tujuan apabila ini bisa berhasil, suami istri berhasil melalui proses iman ini, maka akan sangat efektif menjadi alat Tuhan untuk melayani pasangan suami istri yang masih awam. Oke, see you, bye-bye.